Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Lestiani, dan tentunya sudah tahu dong materi kita kali ini apa? Yaps, benar sekali. Kali ini kita akan membahas mengenai kesenian, dan salah satunya kesenian daerah. Tidak kalah menarik bukan dengan pembahasan sebelumnya? Oke, untuk itu langsung saja simak penjelasan berikut ini. Check this out! Kira-kira kenapa ya kita harus belajar mengenai kesenian? Tanya aja deh. Mohon maaf, Bu. Sebelumnya izin bertanya, kenapa kita harus belajar tentang kesenian? Kenapa kita harus belajar kesenian? Oh, jelas. Kita wajib belajar akan hal itu. Karena kesenian merupakan budaya yang harus dilestarikan dan wajib kita ketahui dan pelajari. Terlebih lagi mengenai kesenian daerah, karena negara kita terdiri dari berbagai pulau, suku, ras, budaya, dan lainnya. Otomatis terdapat banyak sekali kesenian-kesenian, adat istiadat, atau tradisi di setiap daerah. Dan masing-masing daerah memiliki kesenian yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu, sayangku. Oh, oke deh. Kalau begitu, yuk kita belajar mengenai kesenian. Kita lestarikan budaya kita tercinta. Semangat! Nah, begitu dong. Sebagai warga Indonesia, kita harus bangga akan kesenian dan tradisi yang ada di negara kita. Terlebih lagi, kesenian yang ada di daerah kita sendiri. Eits, tunggu dulu. Kan tadi kita berbicara tentang kesenian daerah nih. Nah, kira-kira pengertian kesenian daerah itu sendiri apa sih? Ada yang tahu? Kesenian daerah. Kamu tahu nggak kesenian daerah itu apa? Kan tadi kamu yang tanya-tanya tentang kesenian. Kan aku cuma nanya kenapa harus belajar kesenian, bukan pengertiannya. Jadi, mana aku tahu kesenian daerah itu apa? Mungkin kesenian yang ada di daerah kali? Hehe. Ya sudah, kalau begitu, simak penjelasan berikut ini ya. Kesenian daerah. Secara etimologi, kesenian atau seni berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sani. Sani umumnya diartikan sebagai pemujaan, pelayanan yang erat kaitannya dengan upacara kesenian. Seni merupakan sesuatu yang mengandung unsur estetika dan mampu membangkitkan perasaan orang lain. Adapun pengertian kesenian daerah itu sendiri yaitu sebuah unsur seni yang menjadi bagian hidup pada masyarakat dalam sebuah daerah, kaum, suku, bangsa, atau puak tertentu, dan berkembang atau turun-temurun di suatu daerah tersebut. Adapun ciri-ciri dari kesenian tradisional atau kesenian daerah antara lain sebagai berikut. 1. Kesenian yang terbatas pada lingkungan dan budaya yang dapat menunjangnya. Yang kedua, merupakan pencerminan dari suatu daerah karena menggunakan bahasa, logat, dan adat daerah itu sendiri. Yang ketiga, merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang menjadi pembeda seni dengan daerah lain. Yang keempat, diciptakan berdasarkan filosofi yang ada dan aktivitas kebudayaan yang ada di daerah tertentu. Yang kelima,
terikat dengan norma-norma tertentu. Yang keenam, bersifat statis. Tidak terdapat unsur kreatif sebagai penciptaan baru. Dan yang terakhir, bersifat turun-temurun. Adapun jenis-jenis kesenian daerah terbagi menjadi dua. Yang pertama, seni primitif. Seni primitif merupakan seni yang berkembang pada masa prasejarah, di mana pada masa itu tingkat hidup manusia masih sangat sederhana, dan seni ini masih belum dipengaruhi oleh pengaruh luar. Dan yang kedua yaitu seni klasik, di mana seni klasik merupakan suatu seni yang telah mengalami perkembangan. Selain perkembangan juga telah mengalami penyempurnaan karena adanya pengaruh dari luar. Dan seni klasik sudah berkembang pada masa Hindu-Buddha. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui kalau itu seni klasik dan apa fungsinya? Nah, untuk mengetahuinya, seni klasik mempunyai ciri-ciri di antaranya. Yang pertama yaitu kesenian yang telah mencapai puncak dan tidak dapat berkembang lagi. Yang kedua, sebagai standar dari seni pada zaman sebelum dan sesudahnya. Dan yang ketiga, yaitu usianya lebih dari setengah abad. Adapun fungsinya yaitu yang pertama, menjadi sarana dalam mengungkapkan perasaan dan tidak lepas dari adat istiadat. Yang kedua, menjadi sarana pelengkap aktivitas agama. Berikutnya, menjadi pengingat suatu peristiwa penting. Dan yang keempat, menjadi sarana pembeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan yang terakhir, menjadi ikon budaya bangsa. Berikutnya, cabang-cabang dari kesenian, dan yang pertama yaitu seni rupa. Seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni rupa diungkapkan melalui media, bahan, pewarna atau cat, garis, dan bentuk. Contoh dari seni rupa ini diantaranya membatik, melukis, menenun, dan lainnya. Yang kedua yaitu seni musik. Seni musik yaitu suatu cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap oleh telinga. Seni musik diungkapkan melalui media bunyi-bunyian atau suara. Musik daerah merupakan seluruh musik yang berkembang di suatu daerah tertentu dan menonjolkan kedaerahannya. Bahasa dan melodi yang digunakan juga tidak terlepas dari kedaerahan dan bahasa keseharian masyarakat setempat. Seperti lagu daerah, alat musik tradisional atau daerah, contohnya angklung, kecapi, serunai, rebana, suling, dan lainnya. Berikutnya yaitu seni tari, di mana seni tari merupakan sebuah cabang seni yang membentuk karya seni melalui media yang dapat ditangkap oleh mata. Seni tari menggunakan media gerakan tubuh. Tari tradisional atau tari daerah merupakan suatu tarian yang memadukan semua gerakan tubuh yang mengandung makna tertentu. Tarian daerah ini mengandalkan ketepatan musik, keluasan, dan kekompakan gerak, serta pengaturan posisi. Contoh dari tarian ini yaitu tari jaipong, tari sembah, tari saman, tari serimpi, dan tari yang lainnya. Cabang seni yang berikutnya yaitu seni sastra. Seni sastra ialah suatu karya seni yang berbentuk tulisan maupun cerita yang memiliki nilai seni dan budaya yang menyajikan keindahan tutur dan bahasa untuk menyampaikan makna tertentu. Seni sastra tradisional atau daerah berarti karya seni yang pengungkapannya melalui kata atau bahasa yang dipengaruhi oleh tradisi turun-temurun, peristiwa di suatu daerah,
dan masih dilestarikan tanpa mengubah isinya. Contoh dari karya sastra daerah seperti dongeng, mitos, suluk, legenda, hikayat, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu seni teater, di mana seni teater adalah salah satu karya seni yang pengungkapannya melalui gerak, kata, suara, dan rupa. Teater tradisional atau teater daerah merupakan bentuk pertunjukan seni yang pesertanya masyarakat dari suatu tempat tertentu. Hal tersebut karena teater tradisional tidak terlepas dari adat istiadat yang ada di tempat tersebut. Selain itu, teater daerah juga dipengaruhi oleh sosial masyarakat dan struktur geografis daerah tersebut. Contoh teater daerah diantaranya ada ludruk, reog, dan lenong. Nah, itu tadi pemaparan mengenai kesenian daerah, mulai dari pengertian, ciri-ciri kesenian daerah, jenis-jenis dan fungsinya, dan juga cabang-cabang dari kesenian daerah. Untuk lebih mengenalnya, mari kita simak salah satu video kesenian daerah, yakni alat atau seni musik serta lagu daerah. Dan yang saya ambil adalah alat musik gamelan dan lagu daerah perahu layar. Gamelan merupakan seperangkat alat musik dari Indonesia. Ada gamelan Bali, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan lainnya. Biasanya terdiri dari gong, kenong, gambang, cemplung, serta beberapa alat musik pendamping lainnya. Komponen utama alat musik gamelan adalah bambu, logam, dan kayu. Sedangkan lagu perahu layar merupakan lagu yang berasal dari Jawa Tengah. Lagu ini memiliki arti mengajak kita untuk berwisata ke laut naik perahu layar di hari Minggu dengan bercanda tiada bosan, tapi jangan lupa waktu sudah sore dan sebaiknya pulang karena besok akan bekerja kembali. Baiklah, langsung saja kita saksikan wayang kulit purwa dengan lagu Perahu Layar yang diiringi dengan gamelan dari Balai Budaya Mino Martani.
Bagus sekali permainan musik gamelannya. Lagunya juga asyik. Ada lagi tidak, Bu? Ada, kan tadi kesenian musik dan lagu daerah sudah. Nah, sekarang kita beralih ke seni tari daerah ya. Di sini saya mengambil tarian indang atau biasa disebut tari dindin badindin. Tarian ini merupakan tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Minang, Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kalau sekilas, tarian indang ini mirip sekali dengan tari saman dari Aceh. Akan tetapi, ada beberapa hal yang berbeda. Mari kita simak tarian indang atau tari dindin badindin dari Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Oke, kita lanjut ke album gambar kesenian di beberapa daerah ya. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth. Ooh. Itu tadi pemaparan mengenai kesenian daerah. Ternyata begitu banyak kesenian-kesenian yang terdapat di setiap daerah, dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus bangga dan menjaga serta harus bisa melestarikan kesenian-kesenian yang ada. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik dalam penulisan maupun pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Lestiani, salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.